Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Trader dimanapun Anda berada. Eh, Kembali lagi bertemu dengan saya Rino Musasi di acara Morning Talk Edukasi eh, Trading atau Bisnis Dengan Berjangka. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 2 November, nanti sekitar 1 jam ke depan bersama saya nanti akan coba saya sampaikan mengenai review market ataupun preview tadi malam, berita-berita tadi malam dan preview pergerakan market di hari kemarin, juga forecasting dan proyeksi pergerakan market instrumen market tertentu di kesempatan hari ini ya.
Dan sekali lagi, harapan kami semoga materi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah knowledge Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, sebagai modal dasar untuk mengembangkan bisnis ini untuk jangka mendatang. Namun sekali lagi, kami tegaskan bahwa materi ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, potensi maupun resiko itu berbanding lurus, baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir, seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu kita semuanya, saya pribadi dan teman-teman semuanya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing. Itu untuk disclaimer-nya. Selanjutnya, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita semua. Salah satunya tercermin pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu via online dan melalui aplikasi Zoom ini tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi di sini untuk bergabung tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar kegiatannya, dan akunnya juga berkembang terus. Amin. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman dari satu manajemen yang membantu proses kelancaran acara ini, dan semoga hari ini acaranya lancar dari awal sampai penutupan nanti ya. Dan yang paling utama terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, partisipan yang sudah bergabung. Di sini ada, saya lihat datanya ada berapa ini? 10.000 peserta. Wah, ada banyak nih. Ada 10.000 peserta dari Sabang sampai Merauke. Eh, Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Dan kalau Bandung di sini saya cuaca memang memang eh, sedang panas-panasnya ya beberapa pekan terakhir ini, dan ini sekaligus saya menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa sekarang isu lingkungan, bahwa global warming ini bukan hanya isapan jempol, bahkan sudah lebih 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 apa ya, lebih parah mungkin, karena dari informasi yang saya dapatkan justru sekarang bukan hanya global warming, jadi global boiling. Jadi bukan hanya bumi ini menghangat, ekosistem kita sedang degradasi, lahannya sedang meningkat, tapi sudah global boiling. Jadi bumi ini sudah bukan hanya memanas, tapi sudah mendidih ya. Nah, artinya ini warning buat kita semua bahwa faktanya degradasi lahan, ekosistem kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk kelangsungan umat manusia, seenggaknya minimal kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih mawas diri terhadap kelestarian lingkungan ya, minimal buang sampah pada tempatnya ataupun kurangi penggunaan plastik dan lain-lain ya, supaya bumi tidak makin memanas dan tidak makin mendidih seperti kondisi geopolitik yang sekarang sedang memanas di Gaza ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini saya ada chat. Selamat pagi Pak Rino dari Pak Ari. Terima kasih. Selamat pagi juga. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Maaf saya juga tidak bisa menyampaikan menyapa satu-satu, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Oke, nah itu untuk prolognya, dan selanjutnya langsung saja saya izin share screen kepada teman-teman semuanya untuk memberikan apa namanya materi, bukan materi ya, apa namanya review marketnya. Saya izin share screen. Baik, ini ya, oke. Nah, saya ke kalender ekonomi dulu. Karena kan analisa di bisnis perdagangan derivatif di trading ini itu bisa menggunakan tiga parameter, bukan gimana, tiga jenis metode analisa. Yang pertama teknikal, fundamental, lalu yang terakhir adalah untuk sentimental. Nah, kita ke fundamental dulu. Di hari ini, di tanggal 2 November, hari Kamis itu ada beberapa berita fundamental yang medium bahkan high impact ya. Ini kaya data. Di hari Kamis ini kaya data. Contohnya tadi malam di dini hari jam 1 sampai jam 1.30 WIB itu ada hajatan dari Federal Reserve ya, yaitu FOMC dari Fed. Nah, ternyata ini data apa namanya eh, fundamental FOMC ini merupakan kelanjutan dari berita fundamental di malam sebelumnya. Jadi kita cek dulu di hari kemarin. Kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi di sesi apa namanya Morning Talk hari kemarin, bahwa sesi US kemarin itu ada
beberapa data high impact. Contohnya yang pertama, data perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. Ini sektor swasta. Nah, ternyata hasilnya itu tidak sesuai rilisnya, tidak sesuai forecasting. Di periode sebelumnya adalah 89.000 jumlah perubahan tenaga kerjanya, secara forecasting 150.000. Namun aktual yang rilis tadi malam itu jam 19.15 sebesar 113.000. Ya, artinya dari data ini kesimpulannya adalah bad for US. Kenapa? Karena di bawah forecasting, ya, di bawah perkiraan. Namun memang masih lebih bagus dari data sebelumnya. Nah, seandainya berita-berita fundamental keluarnya datanya seperti ini, itu memang sedikit tricky untuk kita jadikan acuan entry posisi. Ya, kenapa? Karena data aktualnya bad, ya, dari forecast-nya, tapi sebenarnya good dari previous-nya. Nah, ini memang agak tricky, ya, agak tricky. Kalau kondisinya seperti ini, saya tidak menyarankan teman-teman semuanya langsung masuk market dengan acuan dari data fundamental tersebut. Ya, ini yang pertama, 19.15. Lalu yang kedua, di jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, itu ada beberapa data penting, high impact. Yang pertama, PMI manufaktur, ISM, ya. Nah, datanya ternyata ini bad for US, ya. Previousnya 49, forecastingnya 49. Keluar. Mohon maaf, baiklah, saya izin mute, ya. Oke. Nah, lalu ketika rilis datanya sebesar mana tadi? Sebesar 46,7. Artinya ini memang bad for US. Nah, data yang seperti ini itu lebih layak, lebih probabilitasnya lebih bagus untuk kita jadikan acuan entry daripada data yang sebelumnya. Ya, karena data sebelumnya previousnya lebih apa namanya? Rilisnya lebih bagus dari previous tapi lebih jelek dari forecast. Ini kurang 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 enak kalau kita jadikan acuan. Nah, tapi berbeda dengan yang kedua ini, indeks PMI manufaktur ISM. Karena ini data rilisnya itu sama-sama lebih lebih buruk dari forecast dan previousnya. Artinya dengan kondisi ini secara teori dan secara prakteknya harga dolar itu melemah dan pasti akan makin meningkatkan lawan-lawan dolar itu sendiri, US dolar maksud saya, ya. Berikut juga harga emas. Nah, di samping itu juga ada dua data penting lain, yaitu inventory minyak mentah dan lowongan pekerjaan JOLTS di bulan September. Nah, dua data ini semuanya good for US, semuanya good for US. Nah, ini artinya tadi malam itu jam 9 memang marketnya sedang sedang apa ya, sedang apa namanya, mix, ya, sedang mix, yaitu ada dua data good, ada satu data bad. Nah, apalagi disokong dengan data sebelumnya yang memang agak tricky. Jadi memang tadi malam saya yakin teman-teman semuanya juga memperhatikan market gold utamanya, ya, itu pergerakannya sungguh-sungguh liar, volatilitasnya sungguh sangat tinggi. Nah, saran saya dengan kondisi seperti itu, teman-teman semuanya dengan ketahanan dana yang terbatas, saya tidak menyarankan untuk masuk market. Kenapa? Karena kondisi marketnya sedang tidak apa ya? Kalau menurut saya pribadi, buat saya yang sifat yang apa psikologi saya itu konservatif, saya lebih mending menghindari kondisi market seperti itu. Kenapa? Karena marketnya akan sangat licin, rawan untuk saya terpeleset ketika saya masuk, ya, karena memang tidak dalam kondisi ideal. Nah, apalagi ditambah dini hari ada FOMC, yaitu kita baca dulu, ya, apa itu FOMC buat teman-teman semuanya, untuk tambahan wawasan saja. Nah, pernyataan FOMC Amerika. Jadi ini adalah rapat kebijakan moneter tertinggi di Bank Sentral Amerika atau The Fed, ya. Jadi pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, Federal Reserve Amerika adalah media utama, ya, yang fungsinya digunakan panel atau dewan gitu, ya, untuk berkomunikasi dengan investor-investor, ya, mengenai kebijakan moneter. Nah, pernyataan ini memuat hasil voting tentang suku bunga. Jadi memang FOMC ini biasanya hubungannya dengan suku bunga. Suku bunga nanti korelasinya itu dengan data inflasi. Nah, data inflasi itu nanti outputnya adalah hubungannya dengan penguatan atau pelemahan dari US dollar itu sendiri, ya. Nah, biasanya pernyataan
dari FOMC ini ada dua kategori, hanya dua ya, dovish atau hawkish. Dovish itu adalah kondisi di mana statement dari The Fed itu pandangannya dia akan melunak ya, atau tidak menaikkan suku bunga, moderate saja, itu dovish. Tapi kalau hawkish artinya dia The Fed ini melalui Pak Powell biasanya ya, atau Simbah Powell biasanya, itu akan lebih agresif terhadap kenaikan suku bunga untuk fungsinya adalah menangkal inflasi. Jadi kenaikan suku bunga itu fungsinya bukan untuk menguatkan US dollar sebenarnya. Kenapa? Karena memang tujuannya itu untuk menguatkan US dollar, tapi sebenarnya itu hanya tujuannya untuk menangkal inflasi ya. Kenapa? Dan misalkan ini apa namanya, tambahan informasi lagi, sekedar intermezzo. Jadi misalkan The Fed itu sendiri tadi malam kan itu dia dovish ya. Nah, misalkan kondisinya tadi malam itu hawkish. Nah, hawkish artinya semangat untuk menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk menangkal inflasi. Namun terkadang kenaikan suku bunga ini belum tentu bisa menguatkan US dollar itu sendiri. Kenapa? Karena begini teman-teman semuanya, eh, dengan Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan suku bunga, tujuan untuk menangkal inflasi tersebut, artinya ini tidak semua level masyarakat bisa mengikuti kebijakan tersebut. Kenapa? Karena untuk level masyarakat menengah ke bawah yang misalkan ada tanggungan cicilan di bank, misalkan ada bunga di bank, misalkan itu bunganya akan naik, rate-nya akan naik, dan bisa justru di sini bisa menjadi bumerang, malah akan makin menghimpit, malah akan makin mencekek perekonomian menengah ke bawah. Jadi teman-teman semuanya perhatikan ketika ada rilis data suku bunga. Kenapa? Karena suku bunga naik belum tentu dolar menguat. Tergantung dari respon para investor, respon dari masyarakat. Apakah percaya dengan kenaikan suku bunga tersebut itu akan menangkal inflasi? Ya, itu sedikit informasi. Dan ini pernah terjadi beberapa periode sebelumnya ketika Amerika Serikat, bukan Amerika, The Fed. Ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, itu berdampak dengan gulung tikarnya tiga bank swasta di Amerika waktu itu ya. Ada tiga bank yang kolaps. Nah ini kan kenapa kolaps? Karena nasabahnya gagal bayar. Kenapa gagal bayar? Suku bunganya naik seperti itu. Ya. Nah ini adalah dua mata uang yang bisa terjadi ketika The Fed menaikkan suku bunga di rapat FOMC. Nah, dan tadi malam dari informasi yang saya dapatkan dari literasi yang saya baca, FOMC hasilnya untuk notulenya tadi malam itu The Fed sepakat untuk tidak menaikkan suku bunga. Artinya suku bunganya masih moderate di sekitar 5,25 sampai 5,50. Nah, ini bisa kita cek di Fed Watch Tool ya, atau CME Fed Watch Tool. Nah, apa itu CME Fed Watch Tool? Saya sampaikan berbeda dengan kemarin yang saya sampaikan, yaitu tool commitment of trader. Kalau commitment of trader itu kan data sentimen supaya kita mengetahui order flow para market maker, baik itu dari sektor komersil, non komersil maupun sektor apa namanya, spekulan. Nah, Fed Watch Tool ini atau CME Group ini nanti teman-teman semua boleh bisa mengakses ya, search aja di Google gitu, Fed Watch Tool. Nah, itu nanti teman-teman bisa yang pintar bahasa Inggris mungkin dan pintar bahasa Inggris dan mengerti apa namanya, kosakata dari ekonomi-ekonomi mungkin akan lebih memahami ya. Tapi karena keterbatasan informasi yang apa namanya, yang saya miliki ya, saya nggak bisa terlalu mengekspor semuanya. Masih masih dalam tahap belajar juga. Nah, tapi kita ambil poinnya saja bahwa di sini dari Fed Watch Tool atau dot plot ya, dot plot. Nah, jadi kan pejabat The Fed ini ada beberapa anggota, misalkan ada 100 anggota misalkan. Nah, dari 100 anggota itu dot plotnya mereka sekarang di hari ini ya, now hari ini itu eh, punya voting, punya suara bahwa untuk FOMC di bulan Desember tanggal 13 bulan depan ya. Jadi sebenarnya The Fed ini masih punya kesempatan satu kali lagi untuk menaikkan suku bunga dengan harapan menangkal inflasi supaya inflasi sesuai harapan sebesar 2%. Kenapa? Karena negara maju indeks inflasinya itu di 2% ya. Itu kalau dikatakan bagus. Nah, sekarang kan Amerika inflasinya masih masih cukup cukup tinggi ya, jadi harus ditangkal.
Nah, dari probabilitas masih ada kemungkinan satu kali menaikkan suku bunga, ternyata per hari ini berdasarkan data rilis FOMC tadi malam, Pak Rino cuma jadi ke tempat saya. Nanti ya Pak ya, kita bisa chat pribadi saja. Ini saya apa namanya memberikan materi itu. Nah, dari jumlah pejabat The Fed yang ada di sana, itu mereka komitmennya adalah suara mereka sebanyak 80% nanti di bulan Desember tanggal 13 di FOMC meeting lagi, itu mereka sepakat untuk sementara ini ya, itu sepakat untuk tetap di kisaran tetap mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25 5,50 ya. Dan 20%-nya itu suaranya adalah menaikkan suku bunga di 550 sampai 575% ya, atau naik 25 basis poin ya, dibanding dengan dibanding dengan dibanding dengan periode sebelumnya. Nah, ini artinya 20% menghendaki kenaikan suku bunga, tapi 80% menghindari moderate saja. Kenapa? Mungkin menurut saya ini, tapi ini subjektif ya. Mungkin menurut saya eh, apa namanya, beberapa pejabat The Fed hampir 80% ini tidak ingin menaikkan suku bunga karena mungkin akan percuma ya. Ini dari pendapat saya pribadi. Mohon maaf jika saya salah, boleh dikoreksi dan kita bisa bisa diskusi. Karena mungkin kayak ini tidak tidak bisa signifikan untuk menangkal inflasi dan menguatkan dolar. Kenapa? Karena contoh beberapa periode kemarin disampaikan oleh Pak Deden juga, GDP Amerika itu naiknya cukup signifikan, bahkan kenaikannya itu very very good dibanding previous maupun forecasting. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dolar naik, tapi tidak mampu menurunkan harga emas. Kenapa? Karena emas saat ini safe haven dan sebentar. Baik, Pak Muhid, nanti akan coba saya setup ya. Terima kasih, terima kasih. Nanti nanti boleh boleh Jabri dulu. Nah, sampai mana tadi? Ya, jadi mungkin ya ini pendapat saya. Sekali lagi boleh boleh dikoreksi misalkan saya salah dan kita bisa bisa diskusi. Karena mungkin akan percuma menaikkan suku bunga yang hawkish ya, tapi tidak berpotensi berdampak dengan penangkalan inflasi cukup signifikan gitu. Kenapa? Apalagi untuk melawan menurunkan harga emas gitu. Kenapa? Karena sekarang emas memang lebih faktor-faktor pendorong penggerak market movernya itu lebih ke kondisi geopolitik atau sentimen yang sedang terjadi di safe haven itu sendiri ya, baik itu dari geopolitik ataupun dari yield obligasi misalkan, itu memang sekarang sedang berpengaruh banget terhadap harga emas, bukan hanya kondisi dolar itu sendiri. Kenapa? Karena memang beberapa waktu kemarin dolar menguat, emas ya tetap naik-naik aja, nggak jatuh-jatuh gitu. Beda dengan GU, EU gitu, sangat masih kerasa untuk apa namanya perubahan harga harga emasnya, perubahan harga instrumen market tersebut ya. Nah, ini dari data CME Fed Watch Tool ya. Nah, selanjutnya kalender ekonomi hari ini kita cek hari ini ya. Dari pagi sesi sesi Asia sampai sesi Eropa nanti sesi London itu hanya ada data medium impact saja. Data high impact-nya itu masuk sesi US ya. Contohnya ini jam 7 waktu Indonesia bagian barat, 7 malam maksud saya, jam 19 waktu Indonesia bagian barat ada. Nah, ini sama seperti apa FOMC tapi ini yang sterling. Jadi ada keputusan tingkat inflasi di bulan November ya. Jadi apa namanya hampir sama dengan apa yang terjadi di FOMC. Ini high impact. Nah, kita cek nanti ya apakah angkanya sesuai forecast atau berbeda. Lalu di sini ada notulen hasil rapat MPC, ya ini hampir sama dengan FOMC, tapi ini untuk yang sterling. Lalu ada data US dollar 19.30 waktu Indonesia bagian barat, yaitu klaim pengangguran awal. Ya, jadi diperkirakan pengangguran di Amerika akan sebesar 210.000 atau datanya sama dengan periode sebelumnya. Nah, untuk klaim pengangguran ini teman-teman semua jangan terkecoh karena ini cara bacanya berbeda. Artinya jika pengangguran itu naik, maka itu akan berdampak buruk terhadap mata uang terkait ya. Kalau data-data rilis data fundamental yang lain itu kan kalau angkanya naik, angkanya positif berarti good, kabar baik buat mata uang tersebut. Tapi untuk klaim pengangguran awal hati-hati,
jangan apa namanya, jangan terkecoh karena angkanya positif, angkanya naik, itu justru malah akan membuat kabar buruk bagi mata uang tersebut. Jadi nanti kalau rilis datanya meningkat di atas 210 berarti bad for US. Kalau US good aja belum tentu turun, apalagi nanti US-nya bad. Ya, gold kemungkinan ya masih akan naik dari sektor fundamental ini. Ya, seperti itu ya gambaran singkat untuk mengenai fundamental dan dari Fed Watch Tool-nya. Semoga ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan coba langsung masuk ke XAU ke teknikalnya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang nanti mau ada request mapping atau ada pertanyaan mengenai apa yang saya sampaikan atau seputar trading nanti boleh langsung isi kolom chat ataupun on mic ya. Terima kasih. Nah, apa dulu nih? Tadi ada request dari Pak Muhid untuk XAU ya. Baik, terima kasih Pak Muhid. Langsung saja kita ke pair yang paling banyak dipakai oleh para market maker ya. Kok para market para trader. Baik. Em, ya, ini saya ambil dari platform TradingView, bukan dari MetaTrader ya. Saya ambil dari platform TradingView dan ini saya menggunakan time frame, oh maaf, saya pakai time frame H1. Nah, time frame H1. Ini base analisanya saya menggunakan smart money concept, yaitu saya cari area supply and demand POI dan saya cek struktur marketnya. Nah, saya sampaikan dulu untuk gambaran singkat mengenai perjalanan harga emas ya. Karena dari kita lihat perjalanan harga emas ini atau strukturnya, kita bisa memproyeksikan market ini bergerak dari mana dan akan kemana. Itu karena itu yang menjadi PR kita utama ya. Nah, perjalanan harga emas di kondisi struktur market yang ini ya, bentar, di kondisi struktur market yang ini itu trennya naik ya, trennya naik. Kenapa? Kenapa naik? Karena di sini merupakan counter trend dari yang struktur market di sini. Ini counter trennya. Kalau di sini trennya turun, tapi di kondisi ini trennya naik. Kenapa naik? Nah, berdasarkan metode smart money concept, tren dikatakan naik kalau apa? Kalau muncul break of structure ya. Kalau muncul break of structure sekali lagi saya kasih gambaran nanti juga saya sampaikan ilustrasinya. Ya, ini masih muncul break of structure yaitu swing high yang ke break, masih muncul bos terus. High ke break, high ke break, high ke break. Nah, di sini contoh ini high ke break, jadi masih ada kontinuitas tren. Contoh bos terakhir itu di mana? Bos terakhir di sini. Dan ya. Nah, ini teman-teman semuanya, jika teman-teman semuanya utak-utik atau corak-coret di trading view kok misalkan susah untuk presisi, solusinya yaitu pencet tombol kontrol. Nah, ini jadi lebih presisi. Nggak yang lari-lari jalan-jalan. Nah, ini adalah area struktur market yang namanya break of structure. Selama market masih membentuk break of structure, artinya tren masih continue, baik itu downtrend maupun uptrend, ya seperti itu. Nah, ini dari time frame H1. Nah, artinya dengan kondisi ini fokusnya kita entry apa? Ya kita entry buy. Ya, sell gimana? Boleh, asal sellnya itu di area level-level supply yang level entry yang bagus. Kenapa? Karena artinya kita ambil koreksinya ya dan kalau kita ngambil koreksi itu artinya kita hanya ngambil target pendek ya karena koreksi itu adalah pergerakan market di mana dalam kondisi apa namanya secondary reaction bukan bukan primary action ya hanya secondary reaction. Baik. Nah, dari supply demand yang saya buat berdasarkan smart money concept atau POE-nya, point of interest-nya itu dari order block, breaker block, mitigation block ataupun fair value gap misalkan, itu muncullah kotak-kotak seperti ini ya, kotak-kotak supply and demand ya. Nah, cara membaca supply and demand yang saya buat itu seperti ini. Jika area biru ini merupakan area key level H1. Ya, ini key level H1. Jadi ini order block H1. Bisa jadi pokoknya ini dari POI order block atau FVG atau mitigation block atau breaker block H1. Nah, untuk area pink ini adalah fair value gap, imbalance ya.
atau apa namanya keseimbangan harga. Lalu untuk yang abu-abu ini merupakan lower time frame untuk M5. Kenapa saya buat sampai 2 time frame atau multiple time frame supaya saya bisa tahu nih seperti yang disampaikan oleh Pak Deden kemarin. Inilah perlunya top down analisis. Sebenarnya teman-teman kalau saran saya misalkan untuk bikin seperti ini kok ruwet gitu ya. Di sini banyak banyak kotak-kotakan gitu, mungkin bisa dipisah dua dua trading view. Satu trading view itu untuk yang H1, terus satu layar lagi untuk yang M5 gitu misalkan waktu itu malah lebih bagus ya. Cuman karena ini keterbatasan device, saya jadikan satu. Jadi key level H1 dan lower time frame jadi satu. Ya. Nah, fungsi dari multiple time frame analysis atau top down analysis itu untuk mengetahui apa namanya level-level area atau distorsi-distorsi di lower time frame ya. Karena memang pada dasarnya eh, time frame ini juga mempengaruhi bagaimana style kita entry ya. Misalkan kita scalping ya kita analisanya di M5. Tapi untuk tetap ya untuk mengetahui tren besar atau bias market itu ya harus di time frame besar minimal H1 atau H4 seperti itu untuk gambarannya. Nah, dari situ akhirnya ketemu bahwa sekarang harga emas itu sedang memitigasi ya atau sedang menguji di area, mohon maaf, ini bukan demand ya, ini sekarang supply. Ini breaker block supply. Tadinya demand karena semalam kejebol jadi supply. Mantan ya, mantan demand menjadi supply. Atau misalkan teman-teman semua yang tradingnya berdasarkan support resisten kan sering dengar ini resisten kejebol akhirnya jadi support ya. Mantan support jadi resisten atau support become resisten atau resisten become support. Jadi teman-teman semuanya dari sini kita apa ya? Jangan pernah melupakan mantan ya karena mantan itu juga masih bisa berarti gitu. Mantan supply jadi demand, mantan support jadi resisten gitu ya. Ini mantan dalam artian analisa tapi ya. Nah, baiklah. Artinya sekarang harga emas sedang memitigasi atau menguji area supply. Nah, di sini nanti kita tunggu reaksinya teman-teman semuanya. Karena ini saya H1 dan ini pas di key level H1 ya, saya tunggu reaksi di H1. Ya. Apakah nanti dia ke breakout atau tidak? Kalau dia ke breakout ya berarti ini berubah menjadi demand ya. Misalkan ini proyeksi pertama, supply ini ke break. Nah, artinya ini nanti akan menjadi demand. Break-nya itu jangan hanya ngebreak ekor ya, tapi eh, kalau hanya ekor itu namanya false break. Tapi yang clean break sebatangnya saya rekam lupa Pak Rino. Apanya Mbak? Pak kok Mbak? Apanya Bu? Pak. Jadi ini kita tunggu nanti reaksinya harganya. Apakah ke breakout, clean break atau dia reject. Nah kalau reject ya berarti ini masih supply. Nah kita ke proyeksi pertama dulu. Misalkan ini ke breakout demand. Nah kalau ini ke breakout menjadi demand artinya dia akan mencari supply. Ya targetnya berarti ke sini. Targetnya ke sini. Kalau memang ke breakout ya. Misalkan ini ke breakout teman-teman semua saran saya. Jadi kondisinya ini proyeksi pertama ya untuk harga emas di kondisi ini. Mumpung ini harga emas sedang memitigasi area supply and demand. Bentar ini saya hapus dulu. Nah, misalkan eh hapus. Misalkan ini benar-benar ke breakout ini ya, clean break gitu. Nah, teman-teman semuanya, saran saya tunggu harga balik ke sini dulu, baru target setup seperti itu. Ya, artinya kita tunggu karena ini nanti karena kita masih di H1 ya, tapi kita coba nanti cek di M5 di lower time frame. Nah, berdasarkan time frame H1, kalau misalkan nanti ini ke breakout, proyeksi pertama adalah ketika nanti ke breakout, tunggu harga balik lagi ya. Kenapa harga balik? Kenapa nggak langsung buy aja Pak Rino setelah ke break? Ya boleh, tapi akan rawan kena koreksi gitu loh. Kalau memang teman-teman semuanya style tradingnya seperti itu dan ketahanan dananya lebih sih, saya rasa nggak apa-apa ya, boleh layering dengan memperhatikan MM. Tapi untuk yang apa namanya, yang konservatif atau dananya tidak sebanyak yang lain, tidak memiliki privilege tersebut, sarannya sabar saja, sabar harga balik, harga koreksi gitu ya. Karena prinsipnya kalau kita dagang kan kita mau beli, kita mau ngebuy, kita beli harga diskon. Kita mau beli barang cari harga diskon kan. Nah, tunggu harga retest, tunggu harga koreksi, itulah harga diskon tersebut. Itu saran saya ya. Nah, jadi tunggu harga diskon, harga koreksi ke balik lagi ke sini baru kita ngebuy. Setupnya bagaimana? Setupnya TP-nya di supply ini ya.
TP-nya di supply 90,93 dan SL-nya di bawah demand ini. Kasih spare 2-3 poin lah supaya nggak kejilat SL hunter dari para market maker ya. Karena di sini biasanya muncul likuiditas. Nah, ini adalah perspektif pertama, proyeksi pertama untuk yang skenario ke breakout. Kalau nggak ke breakout gimana? Sebaliknya, kita hapus dulu. Kalau ini nggak ke breakout, artinya mantul. Nah, ini di H1, 2 candle sebelumnya, ini muncul engulfing ya. Tapi engulfingnya ini nggak perfect ya. Ini ya engulfing KW lah ya. Karena apa namanya? Buat beberapa teman mungkin ada yang nganggap ini engulfing ya. Karena batangnya itu ketelan batang bullish ya. Ini kan ada ekor, shadow dan batang ya. Candlestick yang batang ini kemakan candlestick setelahnya yang bearish. Ini ada beberapa trader yang menyebut ini engulfing, tapi kalau saya sendiri tidak ya. Karena buat saya engulfing itu kalau ekor atas dan ekor bawahnya ketelan semuanya. Itu menurut saya ya. Jadi itu perfect engulfing. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah ada indikasi rejection kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi ini menurut saya ini nggak bisa jadi acuan karena ini nggak perfect ya. Nah, eh, kalaupun memang nanti pergerakan harga selanjutnya ini benar-benar nggak mampu menembus, berarti proyeksinya berbeda. Berarti nanti dia akan balik turun ya. Karena ini supply, dia akan mencari demand gitu. Nah, entry-nya bagaimana? Entry-nya seperti ini. Biarkan dia turun dulu, lalu masuk lagi, baru ke sini. Nah, eh, maaf, maaf. biarkan biarkan dia turun dulu ya, nembus yang harga paling bawah dari supply ini. Lalu dia balik lagi. Kenapa balik lagi? Untuk mencari harga premium. Ya, prinsipnya seperti dagang. Kita kalau mau jual, ya jual di harga tinggi, jual di harga premium seperti itu. Nah, ini proyeksinya. Tapi, wah Pak Rino, kalau saya nunggu kayak gitu kelamaan. Ya, berarti kita harus top down analisis. Coba kita cek di time frame M5. Kita cek bagaimana. Sebentar, ini ada yang on mic. Siapa? Pak Muhid Mansub. Maaf, saya mute. Apa tadi? Oh, kita mau ke M5 ya. Mohon maaf. Kita mau ke M5 ke lower time frame. Oke. Nah, di lower time frame ini kita mau lihat price actionnya gitu ya. Kita mau lihat price actionnya karena mappingannya sudah ada area-areanya yang sudah saya buat tersebut. Nah, di M5 ini saya rasa nah ini di M5 teman-teman semuanya yang saya maksud perfect engulfing itu ini. Maksud saya seperti ini. Nah, ini perfect engulfing. Jadi di sini ada dua formasi. Ada formasi candle, dua candle ya. Ini kan candle bullish. Tapi setelahnya muncul candle bearish yang memakan semuanya, ya, engulf, ya, menelan. Baik itu low-nya dan high-nya. Nah, ini yang saya definisikan sebagai perfect bearish engulfing. Nah, teorinya apa? Kalau muncul seperti ini, itu rejection. Yang tadinya naik, dia akan turun. Nah, salah satu trader terkenal di Amerika, saya lupa namanya, itu dia punya metode trading seperti ini. Jadi ketika muncul engulfing, dia akan narik Fibonacci, dan itu akan menjadi target entry mappingannya. Tapi, kalau muncul seperti ini, teman-teman jangan langsung ikutin. Engulfing ini akan bekerja dengan baik kalau dia di area supply and demand. Ingat teman-teman, ya. Bukan berarti setiap ada pergerakan seperti itu, wah ini engulfing, ini rejection. Belum tentu ya. Karena engulfing seperti ini hanya akan bekerja maksimal, akan apa namanya, akan potensi ya akan bekerja maksimal jika dia di sekitar area supply demand. Kalau di tengah-tengah ya tidak seperti itu. Nah, ini kan dia M5 ya. Engulfing M5 tapi tidak masuk di key level H1. Mungkin ini kalau di lower time frame M5 di internal struktur, mungkin ini juga bisa jadi supply and demand. Oh bisa. Ya, sebenarnya ini bisa jadi supply and demand teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kalau dari M5 di sini ada fair value gap atau imbalance kecil ya. Jadi di sini. Bentar, mana? Ini. Ada candle impulsif 1 2 3 dan kita ambil harga low dan harga high-nya.
Ini harga low di sini dan harga high-nya di sini. Nah, kalau kalau FVG kan saya warnanya pink. Warna pink. Nah, begini kerjanya seperti itu. Inilah FVG atau fair value gap. Jadi sekitar beberapa menit yang lalu 1 2 3 4 5 mungkin hampir berapa menit yang lalu di M5 ini di sini area sell. Kenapa? Karena muncul. Nah, ini secara price action ya. Ini contoh konfirmasi market. Muncul konfirmasi price action engulfing dan di area supply demand baru ini bisa. Ketika muncul seperti ini teman-teman semuanya, close candle apa namanya close candle tunggu harga koreksi setengah ya bisa pakai Fibonacci di situ kita sell dan ini lumayan ya misalkan kita tadi nemu sell di sini di 87 paling bawah 83 4 poin untuk scalping M5 kan cukup banget. Nah ini contoh ya contoh cara analisa scalping di lower time frame ya memang targetnya pendek ya tapi justru itu yang kadang menjadi apa namanya habit dari teman-teman yang scalping nggak apa-apa dikit-dikit diambil $5 $10 bahkan $20. Nah kalau scalping $40 kan lumayan banget ya lumayan banget. Jadi ini contoh untuk pemanfaatan fungsinya kita bikin mapping multiple time frame analysis dari time frame H1 ke lower time frame ya top down analysis. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Untuk market gold sekarang ini sedang memitigasi area demand untuk liquid level H1 dan kita tunggu saja reaksinya. Kok nggak langsung entry sekarang? Baik Pak Rino, ya boleh, boleh aja teman-teman semuanya. Karena kan ini memang memang area demand, ya boleh aja, ya. Tapi nanti kalau misalkan kena koreksi ya setupnya SL-nya saran saya di bawah ini. Ya, saran saya kalau misalkan buy sekarang amannya itu buy-nya di bawah ini apa buy sekarang ya buy sekarang SL-nya di bawah ini, di bawah demand ini di 67. Nah, sekarang kita tinggal kalkulasi teman-teman. 84 ke 67 itu risikonya berapa? Sekitar 17 poin ya. 17 poin atau 170 dolar. Nah, tinggal teman-teman sekarang kalkulasi 17 poin ini buat teman-teman semuanya risk toleransinya itu cocok tidak? Yang pertama dan untuk ketahanan dananya masuk enggak gitu loh. Nah kalau masuk baik sekarang nggak apa-apa karena memang trennya masih naik gitu. Walaupun di sini misalkan muncul cok ya, nih secara struktur market kan di sini muncul cok atau swing low ke break ya. Ini saya ganti warna merah, nggak apa-apa lah hitam ya. Ini muncul cok atau change of character, tapi change of character ini dia masih internal struktur. Dia satu dia internal atau minor, tapi di M5 dia memang cok kuat gitu, valid lagi ya. Tapi kan saya di ini sedang sedang analisanya di dia satu. Jadi cok ini belum saya anggap sebagai cok kuat untuk di H1. Tapi kalau di M5 saya yakin ini pasti udah cok kuat, bahkan valid. Jadi di internal struktur ini trennya turun, tapi di eksternal struktur yang ini trennya naik. Seperti itu teman-teman ya gambarannya ya. Nah ini mungkin teman-teman semuanya boleh boleh di screenshot di device masing-masing untuk area-area supply and demand-nya. Di sinilah. Atau saya tambahkan sedikit yang di bawah ya, siapa tahu nanti turun kayak tadi malam. Turunnya sampai mana Pak Rino? Turunnya sampai mana? Eh, apa namanya? Ini emasnya gitu. Nah ini area-areanya. Sekali lagi, area ini saya buat berdasarkan base analisa smart money concept dengan ini area POI atau point of interest-nya. Ya, seperti itu teman semuanya. Ini untuk gold. Tadi Pak Muhid gimana? Sudah terjawab ya? Semoga terjawab. Semoga terjawab. Dan lah, terus apakah saya tiap hari harus harus kayak kemarin ada yang nanya ya, apakah Pak Rino tiap hari harus mapping terus? Sebenarnya nggak harus ya, karena ini kan sudah ada. Tinggal misalkan nanti harga bergerak, tinggal saya tarik-tarik, saya bawa ke sana, saya bawa ke sana gitu, kayak gitu. Karena ya ini apa kadang masih 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 bisa dimitigasi lagi, walaupun ditinggalkan ya. Kenapa? Karena misalkan ini sekarang demand dan ditinggalkan ini, oh ini supply ya maaf. Sudah saya kan ini masih supply. Nah, ini masih supply. Nah, misalkan ini ke break, benar-benar ke break gitu ya. Berarti ini kan mantan supply yang menjadi demand. Nah,
Artinya ini masih menjadi area juga di selanjutnya. Tinggal kita cek struktur yang terjadi. Kayak contohnya ini, FVG ini itu bukan baru saya buat ya. Oh, kok FVG? Demand ini itu bukan baru saya buat. Demand ini kalau misalkan kita kita trace ya, itu tuh ada di jauh di sana. Ini di eksternal. Nah, di sini nggak muncul ya koneksi. Ini tuh demand di sini ya, jauh ya, ini tuh jauh di eksternalnya di sana. Pokoknya ini jauh lah di eksternal ketika kondisi naik. Nah, ini masih ternyata ternyata ketika kita tarik semua ketika kita tarik ini masih masih bisa bekerja dengan baik gitu. Begitu juga dengan yang ini dan ini. Jadi dengan mappingan ini kan itu sebenarnya untuk smart money kalau memang dia bikin POI-nya, order block dan supply demand-nya itu bagus sesuai struktur marketnya, itu masih akan tetap berlaku di kemudian hari. Tinggal biasanya saya pagi hari ngecek ke lower time frame sih. Ini masih 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 fresh nggak? Masih apa berhimpitan nggak dengan struktur yang baru? Kalau misalkan berhimpitan nggak jauh-jauh beda ya tetap saya pakai. Tapi kalau ada muncul struktur baru, saya buat gitu. Contohnya ini kan kecil ada value gap kecil. Nah, ini saya perbarui. Oh, di sini. Tapi ini di internal struktur atau di minor strukturnya. Tapi tetap eksternalnya yang seperti itu ya untuk gambaran market gold. Baru gold tapi sudah lama banget ya. Satu lagi deh. Ada yang mau request nggak teman-teman semuanya? Kalau nggak ada, satu ya bonus EU. Atau mau indeks? Ada yang mau request indeks nggak? Nasdaq mungkin? Nasdaq aja ya. Tapi sebentar. Boleh Pak Nasdaq. Baik. Karena jujur kondisi saat ini forex agak choppy ya, malah agak tricky gitu. Apalagi banyak kebijakan-kebijakan masing-masing bank sentralnya. The Fed-nya ngomong apa namanya Bank of England ngomong apa, ECB ngomongnya apa gitu. Jadi memang kadang profit di gold tapi malah kena SL di forex. Beberapa akhir-akhir ini seperti itu. Kecuali JP ya JP sering enan. Oh ya kemarin setupnya dari Pak Yogi ujiannya masuk Pak kena TP, terima kasih Pak Yogi. Ada di sini nggak Pak Yogi? Oh ada. Makasih Pak Yogi. Nah ini tadi sepakat ya kita coba Nasdaq. Apa itu Nasdaq? Nasdaq itu adalah indeks perusahaan yang ada di Amerika yang bergerak di bidang teknologi ya. Ada banyak. Mungkin suatu saat nanti akan saya sampaikan khusus mengenai materi indeks ya. Khususnya Nasdaq. Apa itu Nasdaq? Bagaimana apa namanya eh, cara analisanya dan apa aja perusahaan di dalam dan sebagainya nanti mungkin akan saya sampaikan di sesi-sesi berikutnya. Karena memang indeks Nasdaq ini merupakan salah satu market instrumen yang primadona buat para pecinta indeks. Kenapa? Karena gerak sedikit ya profitnya cukup gede gitu ya. Jadi ini butuh dana gede. Berarti kalau memang ada yang teman-teman trading di indeks, dananya lebih dari cukup untuk apa namanya untuk trading. Oke, ini kita ke Nasdaq, time frame satu dulu. Ternyata malam Nasdaqnya naik ya. Nah, di kondisi struktur market ini, trennya turun ya. Di kondisi struktur market ini H1 trennya turun, tapi sudah muncul cok. Tapi sudah muncul cok, dan ini coknya kuat, yaitu di sini cok. Nah, ini kalau nggak pakai pencet tombol kontrol kayak gini, dia lari-lari. Kita pencet kontrol ya, biar stabil. Nah, ini kayak kebrik ya. Ini cok, ini cok. Ya, change of karakter. Eh, lari-lari. Nah, artinya di sini dari struktur ini H1 itu ini sering-sering saya sampaikan terus ya bahwa dari sini sudah muncul parameter yang kedua yaitu potensi perubahan tren kan sekali lagi tren itu biasanya berubah
kalau terpenuhi 3 syarat, prapotensi, potensi, dan konfirmasi. Nah, ini muncul cok ini sudah sudah di level yang kedua, yaitu potensi. Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu yang terakhir, yaitu muncul bos baru, ya. Bos baru tapi yang dia satu. Ini sebenarnya juga bos. Ini sebenarnya juga bos ya. Keren-keren. Ini sebenarnya juga bos. Karena high ini ke break, tapi ini bukan bukan di H1. Apa namanya? Kok H1? Bukan di eksternalnya. Ini ayunannya bukan di situ. Di sini itu ayunan di lower time frame, ya. Jadi ini bos minor. Kalau cok ada cok minor atau cok mayor, ini bos minor. Jadi di time frame H1 belum belum muncul konfirmasi market berubah arah. Nah, di sini ya, di sini trennya berpotensi berubah menjadi naik, ya. Nah, apakah betul? Kita cek ke M5. Saya kalau analisa Nasdaq lebih seneng ke lower time frame ya, supaya supaya nggak kena swing yang gede. H1. Misalkan kita analisa Nasdaq di H1, berarti butuh dana-dana yang sangat-sangat besar ya. Karena misalkan kita entry di supply demand dan kena swing cukup lumayan. Nah, ini saya M5-nya pakai price remodeling ya, pakai price remodeling. Beberapa waktu terakhir pas saya coba entry memang price remodelingnya sih beberapa kali di kondisi ini kena ya. Berhasil maksud saya. Price remodel yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, ini juga kena. Kalau di sini sih kenanya saya SL plus ya, bukan bukan TP karena keburu kena SL plus lalu baru naik. Nah, sekarang yang di kondisi ini saya nggak ikut mapping dan nggak entry di sini, nggak ada entryan, nggak ada sinyal karena mungkin ketinggalan momen. Nah, sekarang tadi pagi saya coba bikin price remodeling M5 Nasdaq. Nah, di sini ya ada swing low ke break, ya, ada swing low ke break diikuti swing high ke break. Mungkin saya perjelas seperti ini. Ya, ada swing low ke break. Ini kan nih, misalkan teman-teman masih agak terkendala mengenai swing high swing low, bisa pakai indikator zigzag. Ya, bisa pakai indikator zigzag seperti ini. Ya, nah kalau yang sudah matanya sudah jeli, ini bisa dihilangkan saja. Ini untuk membantu kita mengetahui swing high swing low. Nah, ini saya matikan saja. Oke, nah, di sini eh, ada low ke ya. Jadi kan swing high-nya di sini lalu dia turun ke sini ya. Nah, ini dia di sini terbentuk sell side liquidity ya, atau low ke break diikuti high ke break. Ayunannya kan ke sini ya. Dari sini ngayun ke sini ya. Nah, ini artinya adalah area price remodeling demand. Bentar. Ini saya kasih name tag-nya ya. Price remodeling demand M5. Di kisaran harga berapa? Kisaran harga 14.500.5 sampai 14.591.7 ya. Dan ini masih unfill order. Masih unfill. Kenapa unfill? Karena belum ke sini lagi harganya. Dari batasan ini belum ke sini lagi. Nah, dari sini teman-teman semuanya, saran saya untuk yang Nasdaq peluang entry-nya adalah buy limit ya, nggak bisa buy sekarang. Buy sekarang gimana Pak Rino? Boleh, tapi SL-nya nanti cukup jauh di sini ya. Supaya kita dapat risk reward setup yang bagus, saran saya untuk Nasdaq itu setupnya seperti ini. Jadi tunggu ini ke H1 sekarang ya, biar kelihatan. Nah, pas modelingnya di sini, saya tarik harga. Nah, jadi setupnya gini, tunggu harga turun ke sini, ke area price remodeling tersebut, tunggu harga turun ke sini, di sini kita ngebuy, ya, di sini kita ngebuy, SL-nya di bawah swing low, di bawah likuiditas, bawah sini, di bawah likuiditas ini ya, di sini ada ekornya di sini, kita taruh di sini aja ya, nggak apa-apa,
Toh ini udah ada likuiditas kok. Likuiditasnya sudah terbentuk jadi agak agak aman. Kita setup SL di sini, TP-nya di swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya mana? Sini. Ya di sini lagi TP-nya. Sini atau kalau mau agak panjang di sini. Eh, ya. Tapi ini butuh butuh mental yang luar biasa. Kalau setup ini jalan dan teman-teman semuanya TP di sini, sebenarnya targetnya di sini ya. Kenapa? Karena swing high sebelumnya yang area ini itu kita ke batangnya ya, jangan area. Kalau 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 TP kita cari yang batangnya, jangan jangan ekornya. Ini berarti ngetes yang kedua kalinya. Tapi sebenarnya targetnya itu ya berarti ke sini. Cuman teman-teman semuanya misalkan B di sini Nasdaq dan target di sini itu nggak akan sehari. Mungkin sehari bisa kalau ada kondisi tertentu, tapi ini bisa mungkin 2 hari 3 hari. Walaupun dia setupnya ini M5, tapi ternyata apa namanya untuk targetnya sangat jauh. Ini risk rewardnya bagus ya, tapi sarannya tetap tunggu harga turun ke sini dulu. Kalau misalkan harga nggak turun gimana? Ya udah berarti berarti ketinggalan, setupnya nggak jalan. Kalau mau kepaksanya entry pakai setup yang lain seperti itu. Jadi prinsipnya teman-teman semuanya terakhir tidak ada metode yang paling holy grail, semua itu ada plus minusnya dan kembalikan lagi ke subjektivitas masing-masing, kecocokan masing-masing dan apa namanya dan tidak selamanya ketika market bergerak kita harus masuk. Intinya itu. Kalau teman-teman semuanya market bergerak dipaksa masuk, ibaratnya teman-teman semuanya eh, bis udah jalan, tapi teman-teman kejar untuk masuk ikut bis itu. Ya kepondal-pondal bisa kepleset, bisa jatuh dan lain-lain. Ya. Jadi saran saya tunggu market berhenti di area yang kita mapping. Tunggu bis itu berhenti di terminal baru kita masuk. Saran saya seperti itu. Baik, terima kasih karena sudah waktu menunjukkan hampir kurang lebih 1 jam ini sudah terpenuhi. Mohon maaf, ternyata hanya bisa 2 mappingan ya, hanya bisa 2 mappingan. Di luar dugaan, mohon maaf. Mungkin saya terlalu banyak menyampaikan apa namanya serba-serbinya. Terakhir ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, saya cuma sampai di sini pertemuan kita. Saya Japri, Pak. Terima kasih Pak Muhid. Silahkan. Nanti nanti akan saya respon. Baik, kalau tidak ada pertanyaan pada pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dan sekarang sudah menjelang siang. Besok ada live Pak Rino. Oh iya, benar benar benar. Baik, ini terakhir informasinya buat teman-teman semuanya. Di esok hari, di hari Jumat, kita akan ada acara live show ya, trading show untuk mengikuti apa? Mengikuti untuk hajatan dari NFP di di hari Jumat besok ya. Jadwalnya jam berapa? Jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat dan nanti teman-teman semuanya untuk yang minat ikut boleh menghubungi kontak person yang mengundang teman-teman semuanya di sini ya. Baiklah. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan karena kita sudah sampai di penghujung sesi, sebelum kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki untuk keluarga kita semuanya dan semoga teman-teman semuanya akunnya berkembang terus. Yuk mari kita berdoa, dipersilahkan. Selesai? Ya, kita sekarang sampai di penghujung sesi. eh Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada hal baik yang saya sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lain waktu. Saya Rinusasi undur diri. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.